Nah, kalau dia tidur terlentang, lalu dia kan disuruh buka pintu, buka kakinya ke samping kanan, samping kiri yang luas. Apa yang terjadi? Kan pintu atasnya ngebuka, gitu kan? Nah, kalau seandainya kepalanya bayinya masih di atas atau masih tinggi, dia buka pintu atas panggul dengan telapak lututnya ngebuka ke samping kiri, ke samping kanan, itu benar. Karena buka pintu atas panggul, habis itu dia ngejen masuk. Tapi begitu kepalanya sudah di bawah, udah gelap, dulu kelihatan rambutnya, poni Superman-nya sudah kelihatan gitu kan? Apa yang terjadi? Harusnya buka pintu bawah panggul. Tapi apa yang terjadi? Ketutup karena posisinya disuruh, ayo tambah buka, tambah disuruh bukain. Rata-rata, coba perhatiin, rata-rata si ibu itu pahanya tahu-tahu pengen nutup, betul enggak? Iya. Tapi dilarang sama bu bidannya, disuruh buka. Lalu apa yang terjadi ketika dia kepalanya keluar? Ini kan fat. Kepala mau keluar, akhirnya tubuh dia akhirnya ngapain? Pas dia crowning, dia pasti akan ngangkat bokong supaya ini ada space sehingga dia buka. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia ngangkat bokong, kita marah. Karepe piye gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Karena harusnya ketika dia buka bokong, ya memang itu harusnya begitu gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia buka bokong, ini kan isi ibu udah desperado. Dia pengen segera keluar kan? Mau nggak mau dia bisa nggak nahan proses keluarnya dengan pelan-pelan? Nggak bisa. Dia nggak bisa nahan proses keluarnya pelan-pelan. Yang ada kalau bisa nggak peduli mau robek atau enggak, yang penting bayi itu segera keluar. That's why ketika dia ngejan, gini dia langsung ngejan serta-merta, brel. Nah, robeklah. Akhirnya yang disalahin siapa? Bokongnya. Gara-gara ngangkat bokong gitu loh. Padahal kan ngangkat bokong ini masalahnya gara-gara dia butuh kasih ruang. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya? Nah, nangkep ya? Nah, harusnya misalnya nih, Anda tetap belum pede lah nolong persalinan dengan nungging, jengking, jongkok, Anda belum pede, paling oke ya miring lah. Suruh aja miring, supaya apa? Ini bisa ada ruang, dia bisa nutasi dan kontranutasi dengan gampang. Kalau misalnya ternyata ibunya nggak nyambung, ya kamu kasih space. Caranya gimana? Ambil ganjelan, ambil handuk. Sulit nggak sih di ruang bersalin nyiapin handuk? Bikin aja handuknya jadi lontong. Taruh aja di area saku. Sehingga di sini, sehingga pas dia ngejan ini tetap ada space. Kebayang teman-teman? Dan ini akan bantu sekali supaya si ibunya nggak sakit. Nanti kita coba ya, kita lihat ya. Kalau pakai kayak gini seperti apa? Nanti teman-teman coba kalau dikasih apa namanya lontong di belakang ini enak nggak? Gitu. Sampai di sini kebayang teman-teman? Kalau zaman dulu itu saya perhatikan malah bukun beranak. Tanya adalah sebenarnya proses persalinan itu kan proses yang primitif, proses yang jauh dari zaman dulu turun temurun. Seringkali begitu ada modernisasi, kita langsung sok pinter menganggap apa namanya ilmu zaman Simbah itu salah gitu loh. Padahal pertanyaannya banyak loh yang benar dari Simbah. Iya kan? Kayak tadi misalnya diganjel, Simbah dari dulu tahu. Termasuk kenapa kok Simbah-Simbah zaman dulu kalau di Kalimantan Simbah-Simbah suka pakai benting nggak? Benting itu kalau pakai jari kain kebaya, dia pakai babat. Dan mereka kan pada di sawah atau di hutan nyari kayu kan gitu kan? Kenapa mereka dikasih babat? Yang dikasih perutnya apa pinggangnya? Pinggangnya. Pinggangnya. Kenapa?
Karena ketika dia dikasih babat, Fiksasi. pinggangnya jadi fiksasi jadi begini. Supaya nggak turun katanya. Yes. Supaya panggulnya itu firm. Jadi dia nggak rotating out, tapi dia rotating in. Sehingga sakrumnya ini bisa seperti kita. Jadi ketika dia pakai babat, dia tidak begini, tapi dia begini. Itulah kenapa, dan dia akan lebih kuat untuk berdiri, untuk nyangga tubuh dia akan lebih kuat. Pertanyaannya, kenapa pernah lihat tukang panggul beras di pasar? Mereka sebelum manggul biasanya ngencangin ikat pinggang kan? Harus ada tali kan, ikatan ya. Yang ditali apanya? Perutnya kah atau pinggangnya? Pinggangnya. Kenapa? Karena dia butuh pinggangnya ini firm. Kebayang? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada ibu perut gantung, ibu sifisis pubis dysfunction, artinya apa? Pinggangnya ini panggulnya nggak seimbang. Salah satu solusinya apa? Pakai babat. Yang dipakein apa? Ininya, panggulnya. Itu berapa lama kalau Nah, kalau postpartum semampunya. Mau 40 hari boleh, lebih boleh gitu kan. Sehingga apa? Panggulnya firm. Kemudian satu lagi, dulu Simbah selalu bilang kalau habis melahirkan harus pakai jarit kan. Pakai jarit, pakai apa? Gini kan, diikat gini, dililit gitu kan. Supaya apa? Enggak jarit lah. Supaya apa? Supaya nggak metotok-metotok, gini metotok-metotok. Buka kakinya gitu. Karena zaman dulu kan nggak pada dijahit kan, otomatis dia harus rapet kan, gitu. Jalannya pun juga harus begini karena apa? Biar dia kalau ada luka kan nutup dengan sendirinya. Nah sekarang udah pakai benangnya cuman keket. Kemudian habis lahiran misalnya ini pakai rok ini, ada bayinya dia langsung gitu kan, ngek gitu kan. Udah gitu ibu-ibu zaman sekarang sukanya pakai bed yang di bawah. Habis lahiran bednya di bawah, harusnya ada dipannya. Iya kan? Zaman dulu Simbah saya itu kalau lahiran biar ada bebet, maaf aku pinjem ini nggak apa-apa kan? Pakai kayak gini namanya jaranan. Dikasih softtek, dikasih begini. Ya kan? Iya. Supaya apa? Yaudahlah, nggak usah pakai rempah-rempah, softtek aja. Supaya, maaf aku keluar di sini Mbak Nopi, maaf. Supaya kalau ini kan ada fiksasi, supaya kalau pas dia duduk dia enak. Pas bangun dia, jadi ini kefiksasi gitu. Dan itu lebih enak dibanding yang tidak pakai.